Halo teman-teman semuanya, kenalin, aku Iqbal Arido Firdaus. Kalian bisa panggil aku Iqbal, dan aku adalah seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Geologi, Angkatan 2023. Teman-teman, kalian pernah kepikiran gak sih kenapa gunung itu bisa tinggi banget? Atau kalian penasaran gak kenapa atau gimana bisa terjadi proses bencana alam seperti gunung meletus ataupun gempa bumi? Atau kalian kepo gak sih gimana ya caranya ambil minyak bumi dari dalam bumi? Nah, pas banget nih kalian lihat video ini. Karena di video ini, aku akan cerita ke kalian gimana sih rasanya 2 semester menjadi mahasiswa teknik geologi dan apa aja yang aku pelajari selama menjadi mahasiswa teknik geologi UGM. Mendengar kata geologi, mungkin yang ada di pikiran kita pertama kali adalah dunia pertambangan ataupun freeport. Nah, teknik geologi sendiri adalah ilmu yang sangat berperan penting di dalam dunia pertambangan. Sebelum aktivitas pertambangan dimulai, tentu saja ahli geologi akan menjadi salah satu pengamat dan peneliti terhadap sebuah kawasan yang akan melakukan penambangan. Oleh karena itu, tanpa adanya ilmu geologi, maka aktivitas pertambangan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Lalu, teknik geologi itu belajar apa aja sih? Pada program studi teknik geologi, maka kita akan belajar segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi sebagai objek, dengan ruang lingkup yang luas, misalnya batuan dan mineral, minyak dan gas bumi, gunung api dan panas bumi, atau struktur bumi dan gempa bumi. Teknik geologi menjadi sangat penting untuk dipelajari, terutama berkaitan dengan pemanfaatannya untuk kesejahteraan manusia, terutama dalam pencarian sumber daya energi seperti minyak dan gas bumi, batu bara, panas bumi, dan lain sebagainya. Selain itu, keilmuan teknik geologi juga berperan dalam pencarian sumber daya alam yang lain, misalnya mineral ekonomis, emas, perak, tembaga, atau bahan industri yang lain, dan juga sumber daya yang penting bagi kehidupan yaitu air tanah. Selain itu, pada program studi teknik geologi, kita juga akan mempelajari tentang jenis batu, struktur, bentuk, letak dan lokasinya di dalam bumi, dan berbagai karakteristik lainnya. Oleh karena itu, pada akhirnya kita akan memiliki kemampuan untuk mencari sumber daya alam. Bahkan, kita juga akan mengetahui apakah SCA tersebut aman untuk ditambang. Oke, selanjutnya aku akan spill ke kalian matkul apa aja sih yang aku dapetin selama 2 semester menjadi mahasiswa teknik geologi UGM. Nah, ini adalah diagram persebaran mata kuliah yang akan aku dapetin selama 7 semester sebagai seorang mahasiswa teknik geologi UGM. Untuk semester-semester awal, seperti semester 1 dan semester 2, akan didominasi oleh mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu saintek, seperti fisika, kimia, dan juga matematika. Di semester 1 kemarin, aku mendapatkan 23 SKS yang terbagi ke dalam 10 mata kuliah. Dan di antara 10 mata kuliah tersebut, 8 diantaranya merupakan mata kuliah yang ada hubungannya dengan ilmu saintek, seperti fisika dasar, kimia dasar, dan juga matematika. Uniknya lagi, di teknik geologi UGM, matematika di semester 1 terbagi lagi menjadi 4 mata kuliah. Ada kalkulus, aljabar linear, matematika dasar, dan juga matematika teknik. Untuk mata kuliah di semester 2, aku masih sama mendapatkan 23 SKS dengan sistem dipaketkan. Nah, 23 SKS itu terbagi ke dalam beberapa matkul. Beberapa di antaranya adalah matematika teknik 2, statika, kimia dasar 2, kimia fisika, petrologi, geologi struktur, GPJ dan GMF, dan KKUP. Mungkin bagi sebagian orang awam, matkul-matkul yang udah aku sebutin tadi terdengar asing bagi mereka. Oleh karena itu, aku akan ngejelasin sedikit ke kalian hal-hal apa aja sih yang dipelajari dari beberapa matkul tadi. Selain itu, aku akan ngejelasin ke kalian apa sih perbedaannya mata kuliah biasa dengan mata kuliah praktikum. Yang akan aku jelasin kali ini adalah mata kuliah geologi dasar dan perbedaannya dengan praktikum geologi dasar. Dari namanya saja geologi dasar,
Berarti mata kuliah ini adalah mempelajari hal-hal dasar yang berkaitan dengan ilmu geologi, seperti pengertian geologi, geologi fisik, geologi dinamik, sifat-sifat lapisan bumi, kemudian penyusun lapisan bumi, hukum-hukum dasar geologi, pergerakan lempeng tektonik, dan lain sebagainya. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya gimana sih proses terjadinya gempa bumi dan gunung meletus, maka jawabannya ada di mata kuliah geologi dasar ini loh teman-teman. Kemudian yang kedua adalah praktikum geologi dasar. Praktikum geologi dasar merupakan praktikum dari mata kuliah geologi dasar. Nah, dalam praktikum ini maka mahasiswa akan melakukan praktikum dengan tujuan untuk mengenali alat-alat geologi, kemudian kita akan mengenali mineral-mineral penyusun batuan, dan kita akan bisa membedakan antara satu jenis batuan dengan batuan lainnya. Sehingga setelah melaksanakan praktikum geologi dasar, mahasiswa teknik geologi diharapkan dapat bisa membedakan antara jenis batuan, dari yang menganggap bahwa ini merupakan batu biasa menjadi bisa membedakan bahwa ini merupakan jenis batuan sedimen dan ini merupakan jenis batuan beku. Oh ya teman-teman, ternyata antara satu matkul dengan matkul yang lain saling memiliki keterikatan loh. Contohnya saja adalah antara mata kuliah kimia dasar dan geologi dasar. Dengan mempelajari kimia dasar, maka kita akan mengetahui struktur atom, sifat fisis, dan ikatan kimia suatu mineral yang terkandung dalam batuan, di mana batuan dan jenis-jenis batuan kita pelajari di mata kuliah geologi dasar. Nah, itulah salah satu contoh dan bukti bahwa setiap mata kuliah di teknik geologi memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Berbicara tentang karir saya ke depannya, untuk saat ini saya memiliki beberapa opsi pilihan ataupun rencana. Rencana saya yang pertama adalah apabila saya telah lulus dari teknik geologi UGM ini, saya berencana melanjutkan studi saya ke luar negeri, ke universitas-universitas yang memiliki fokus studi di bidang geologi ataupun geoscience. Alasan saya adalah karena saya termotivasi dan terinspirasi oleh dosen-dosen geologi saya, yang mana kebanyakan dari mereka melanjutkan studinya di luar negeri. Selain itu adalah kuliah di luar negeri merupakan cita-cita saya sejak duduk di bangku SMA. Pilihan kedua saya adalah saya ingin bekerja di bidang pertambangan, contohnya di PT Freeport, Pertamina, ataupun Schlumberger, terutama di bidang data scientist. Dan rencana saya yang ketiga adalah saya ingin menjadi dosen. Sebenarnya dosen merupakan cita-cita saya ketika duduk di bangku SMA. Hal ini karena saya memiliki ketertarikan di bidang mengajar saat duduk di bangku SMA. Contohnya adalah saya pernah mengajar adik kelas saya untuk persiapan Olimpiade Sains Nasional di bidang kebumian, yang masih saya tekuni hingga saat ini. Harapan saya tentunya saya dapat meraih salah satu dari cita-cita saya tersebut. Apabila saya merupakan seorang insinyur, maka etika insinyur yang akan saya utamakan dan kedepankan adalah kejujuran. Karena menurut saya, kejujuran merupakan salah satu hal terpenting bagi seorang insinyur. Insinyur bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan memelihara berbagai sistem, infrastruktur, dan teknologi yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Kehandalan dan integritas hasil karya insinyur akan sangat menentukan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Ketika seorang insinyur tidak jujur, hal tersebut akan berdampak buruk pada proyek-proyek yang akan mereka tangani. Misalnya saja, ketidakjujuran dalam pelaporan data, hasil pengujian yang tidak akurat, atau ketidakjujuran dalam merancang sistem dapat mengakibatkan kegagalan, bahkan bahaya bagi pengguna sistem tersebut. Selain itu, kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara insinyur dengan rekan kerja lain, klien, ataupun masyarakat umum. Tanpa adanya kepercayaan, kolaborasi yang efektif, dan proyek-proyek yang sukses menjadi sulit untuk dicapai. Dengan demikian, kejujuran bukan hanya menjadi nilai moral yang penting bagi seorang insinyur, tetapi juga merupakan prasyarat untuk menjaga standar profesionalisme yang tinggi dan menjaga kualitas serta kehandalan dalam semua aspek pekerjaan seorang insinyur. Kupat kecemplung santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!